Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan tentang dosa-dosa terbesar, dosa yang dapat membatalkan keislaman seseorang, serta meruntuhkan seluruh amal soleh. Dan apabila pelakunya mati sebelum bertobat, maka dosanya tidak terampunkan dan dia pasti masuk neraka. Tidak ada kemungkinan lain, dan dia kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Itulah dosa kesyirikan dan kekafiran. Kita masuk pembahasan dosa syirik yang ke-9, yaitu syirik bertawakal atau bergantung hati kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kenapa dihukum syirik, jemaah sekalian? Karena tawakal, bergantung hati, itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan salah satu bentuk ibadah hamba kepada Allah adalah dengan hatinya yang bertawakal, bergantung hanya kepada Allah yang satu saja. Oleh karenanya, barang siapa hatinya bergantung kepada selain Allah, berarti dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah sangat banyak yang menunjukkan bahwa tawakal itu adalah ibadah. Di antaranya, surat Al-Ma'idah ayat ke-23. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal apabila kamu benar-benar beriman. Ayat ini menunjukkan tawakal itu adalah ibadah dari dua sisi pendalilan. Sisi yang pertama, Allah membatasi tawakal itu hanya untuknya. Wa 'alallahi fatawakkalu. Dan hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal. Ini adalah susunan kalimat yang memberi makna pembatasan, bahwa tawakal itu hanya boleh untuk Allah. Maka kita pun paham tawakal itu adalah ibadah. Karena amalan yang kita lakukan yang merupakan milik khusus Allah itu adalah ibadah. Kemudian yang kedua, Allah kaitkan antara tawakal dengan keimanan. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal kalau kamu benar-benar beriman. Berarti orang yang bertawakal kepada selain Allah bukan orang-orang yang benar-benar beriman. Maka kita pun paham bahwa tawakal itu adalah ibadah yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang yang beriman. Dan juga jemaah sekalian, di dalam Al-Quran dan Sunnah banyak sekali dalil yang menunjukkan tentang keutamaan tawakal. Artinya, orang yang bertawakal akan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan
berbagai macam kebaikan. Maka semua itu menunjukkan Allah mencintai orang yang bertawakal. Dikarenakan amalan mereka adalah ibadah yang Allah cintai. Maka Allah akan menganugerahkan kepada orang-orang yang bertawakal berbagai macam kebaikan. Di antaranya di surat At-Talaq ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal, bergantung hatinya hanya kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Maksud ayat ini adalah janji Allah. Barang siapa bertawakal, maka pasti Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Dengan syarat dia bertawakal hanya kepada Allah yang satu saja. Sehingga para ulama dahulu mengatakan, man sarrahu an yakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang ingin menjadi manusia terkuat, maka hendaklah dia bertawakal, bergantung hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Karena Allah berjanji, barang siapa yang bertawakal kepadanya, pasti dia akan memberikan pertolongan. Oleh karenanya jemaah sekalian, termasuk doa penting yang diajarkan para nabi dan rasul ketika menghadapi kondisi genting, yaitu kita mengucapkan doa yang mengandung tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala beliau dilempar ke dalam api, dan doa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau ketika dikatakan kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya manusia telah bersatu untuk menyerang kalian, maka takutlah kepada mereka. Ayat ini berbicara tentang peristiwa Al-Ahzab, ketika gabungan orang kafir di masa Nabi SAW sudah bersatu mengepung kota Madinah. Itu luar biasa, keadaan sangat genting. Baru kali itu terjadi persatuan besar orang musyrik, orang kafir dari berbagai macam golongan, bersatu semuanya untuk memerangi umat Islam. Kemudian Nabi SAW ditakut-takuti lagi, dan para sahabat ditakut-takuti lagi. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya manusia sudah bersatu untuk menyerang kalian. Benar-benar kondisi sangat genting ketika itu. Maka apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini pula yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api. Artinya adalah, cukup bagi kami Allah sebagai penolong, dan dialah sebaik-baiknya zat untuk kami bertawakal. Maka Allah Subhanahu wa taala pun melindungi kaum muslimin dan memenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi dalam kondisi-kondisi genting lebih diperlukan lagi kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang dapat memberikan pertolongan kepada kita. Namun jemaah sekalian, tawakal yang paling utama itu adalah tawakal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita hadirkan dalam hati kita, dalam setiap ibadah kita mampu melakukannya
kalau Allah memberikan pertolongan. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karena anugerah dan rahmat Allah kepadamu, tidak seorang pun darimu yang dapat mensucikan diri selama-lamanya. Mensucikan diri itu maknanya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka Allah mengatakan, kita nggak akan bisa melakukannya kecuali karena anugerah dan rahmat Allah. Banyak orang bertawakal, bergantung hati kepada Allah hanya dalam urusan-urusan dunia. Seperti bagaimana kesehatannya, bagaimana makannya, bagaimana keselamatannya dalam perjalanan. Betul, itu wajib, hanya kepada Allah kita bertawakal. Tapi lebih penting lagi dalam urusan akhirat. Bagaimana puasa kita, solat kita, zakat kita. Hendaklah kita bertawakal, bergantung hati hanya kepada Allah yang satu saja. Oleh karenanya di surat Hud ayat 123, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'buduhu wa tawakkal alaihi. Beribadahlah kepadanya, kepada Allah yang satu saja. Wa tawakkal alaihi, dan bertawakallah, bergantunglah hatimu hanya kepada Allah yang satu saja. Itulah sebabnya setelah iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, disusul dengan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Karena yang maha mampu menolong kita untuk beribadah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam semua hal, hendaklah kita bergantung kepada Allah, maka Allah akan menolong kita. Terutama dalam urusan agama, dalam urusan ibadah. Begitu pula dalam urusan bagaimana nasib kita di akhirat kelak. Bagaimana nasib kita di alam kubur. Bagaimana keadaan kita tatkala dibangkitkan di hari kiamat. Maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW juga mengabarkan kepada kita, tawakal kepada Allah adalah kunci utama untuk meraih rezeki. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasa wa taruhu bitana." Andai kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Burung itu berangkat pagi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Artinya jemaah sekalian, dengan usaha yang sedikit tapi dengan tawakal yang besar, Allah akan menganugerahkan kepada kita rezeki yang melimpah. Bukan berarti kita enggak serius dalam berusaha. Tidak. Serius berusaha sebaik-baiknya mencari rezeki, itu juga perintah syariat. Sampai kata Nabi SAW, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinahu." Sesungguhnya Allah mencintai apabila seorang dari kalian melakukan satu amalan atau mengerjakan satu pekerjaan, dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau bahasa kita sekarang, dia bekerja secara profesional. Maka Allah cinta orang yang melakukan seperti itu. Jadi syariat menganjurkan kita untuk berusaha dengan sebaik-baiknya. Namun jangan lupa bahwa kita tidak boleh bergantung kepada usaha kita. Bergantunglah hanya kepada Allah yang satu saja. Nabi SAW juga mengabarkan, dengan sedikit usaha, namun tawakal yang besar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita hasil yang melimpah. Jadi jemaah sekalian, ini semuanya menunjukkan kepada kita tawakal itu adalah ibadah. Sehingga orang yang bertawakal kepada Allah akan Allah anugerahkan kepadanya berbagai macam kebaikan, baik kebaikan dunia, terutama kebaikan akhirat.
Oleh karena itu, barang siapa bertawakal kepada selain Allah, dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Syirik besar atau syirik kecil? Jawabannya, bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, at-tawakkul fil umuri allati la yaqdiru 'alaiha illallah, bertawakal kepada selain Allah yang merupakan syirik besar itu adalah bertawakal dalam urusan-urusan yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berikan contoh, katawakkul 'alal amwat wal ghaibin wa nahwihim minat tawagid. Seperti orang yang bertawakal kepada orang-orang yang sudah wafat, atau orang-orang yang tidak ada di hadapannya, entah ada di mana. Namun dia meyakini seakan-akan mereka itu maha tahu tentang keadaan dirinya dan maha mampu menolongnya. Atau bertawakal kepada siapapun yang dianggap sebagai sesembahan atau Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, fi tahqiqil matalib, untuk meraih sebuah manfaat, minan nasri wal hifdzi wal rizqi aw syafa'ah, seperti agar mendapatkan pertolongan atau penjagaan dari segala mara bahaya, atau mendapatkan rezeki, atau mendapatkan syafaat. Fahadha syirkun akbar, maka ini adalah syirik besar. Jadi jemaah sekalian, syirik besar dalam tawakal adalah ketika seseorang bertawakal kepada selain Allah dalam hal yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berikan contoh di sini diantaranya untuk mendapatkan syafaat. Karena dalam Al-Quran Allah menegaskan, kullillahi syafa'atu jami'an. Katakan hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Berarti hanya Allah yang maha mampu memberikan syafaat kepada kita. Contoh lain, seperti ingin mendapatkan seorang anak. Maka yang mampu memberikannya kepada kita hanya Allah. Kalau begitu, orang yang bertawakal kepada selain Allah untuk mendapatkan seorang anak, dia telah terjerumus dalam syirik besar. Begitu pula agar selamat dari azab kubur, agar selamat dari azab neraka, hanya Allah yang maha mampu menolong kita untuk selamat dari azab kubur dan api neraka. Kalau hati seseorang bergantung kepada selain Allah untuk meraih hal tersebut, berarti dia telah terjerumus dalam syirik besar. Kemudian yang kedua, yang syirik kecil adalah at-tawakkul fil asbab adz-dzahirah. Bertawakal kepada sebab-sebab yang zahir, yang nampak jelas bahwa itu merupakan sebab. Kaman yatawakkal ala sultan atau amirin atau syakhsin hayyin qadirin. Seperti orang yang bertawakal kepada seorang penguasa atau pemimpin, atau seseorang yang masih hidup serta mampu melakukan perbuatan tersebut, maka ini adalah syirkun asghar, syirik kecil. Jadi syirik kecil apabila seseorang bergantung kepada makhluk untuk melakukan sesuatu yang makhluk itu mampu melakukannya. Seperti agar mendapatkan gaji, seseorang bergantung kepada owner perusahaannya atau pimpinan perusahaannya. Maka memberikan gaji itu sesuatu yang mampu dia lakukan. Tatkala hati manusia bergantung kepadanya untuk mendapatkan gaji, maka itu adalah syirik kecil. Dan itu pun masih dengan syarat, dia tetap meyakini makhluk itu adalah sebab. Yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau contoh lain, seseorang bergantung kepada dokter untuk sembuh. Maka ini adalah syirik kecil. Kalau dia masih meyakini sebenarnya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dokter itu hanya sebab, maka ini termasuk syirik kecil. Syirik kecil, sudah sering saya ingatkan,
bukanlah maksudnya dosanya kecil. Bahkan syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Jadi, boleh-boleh saja kita meyakini dokter itu adalah sebab. Namun hati kita nggak boleh bergantung kepadanya. Bergantunglah hanya kepada Allah yang satu saja. Maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian, Nabi SAW mengingatkan kita, bahaya bergantung kepada selain Allah. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa bergantung kepada sesuatu selain Allah, akan dibiarkan kepadanya. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menolongnya apabila hatinya bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama saja, ia bergantung kepada manusia atau kepada benda-benda atau kepada apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengingatkan kita, orang yang melakukannya dia tidak akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan Allah murka kepadanya. Jadi jemaah sekalian, bertawakal kepada Allah adalah kunci kemenangan kita, kunci meraih pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci kesuksesan kita, terutama sukses di akhirat dan juga sukses di dunia. Lalu, apa hakikat tawakal? Apa maknanya sebenarnya? Bagaimana cara merealisasikannya? Di antara penjelasan yang sangat bagus diterangkan oleh Imam Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam. Beliau mengatakan, wa hakikatut tawakkul, hakikat tawakal itu adalah huwa sidqu timadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla. Jujurnya hati dalam bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fi istijlabil masalih wa daf'il madar, untuk meraih kemanfaatan dan menolak kemudaratan min umuri dunya wal akhirati kulliha, dalam urusan-urusan dunia maupun dalam urusan akhirat seluruhnya. Wakilatul umur kulliha ilaihi, dan memasrahkan semua urusan kita hanya kepada Allah yang satu saja. Wa tahqiqul iman, dan merealisasikan keimanan. Bi annahu la yu'ti wa la yamna wa la yadurru wa la yanfa siwahu, bahwasannya tidak ada yang memberi maupun menahan, menimpakan mudarat maupun memberi manfaat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah diantara definisi tawakal yang sangat bagus. Kata beliau, tawakal itu dapat kita realisasikan dengan beberapa amalan yang dilakukan oleh hati. Yang pertama, hati yang bergantung hanya kepada Allah yang satu saja, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Apakah untuk meraih manfaat atau menolak kemudaratan. Yang kedua, memasrahkan semua urusan hanya kepada Allah yang satu saja. Dan yang ketiga, kita meyakini hanya Allah yang maha mampu menolong kita. Adapun makhluk yang menolong kita, itu semuanya hanya sebab. Kalau Allah menghendaki kita mendapatkan pertolongan, maka dia pun memberikan pertolongan kepada kita. Kalau tidak, maka tidak. Kemudian sebagian ulama menambahkan ma'al akhdhi bil asbab. Tawakal itu harus disertai dengan mengambil sebab, menempuh sebab-sebab. Ini tambahan dalam penjelasan definisi tawakal oleh sebagian ulama. Kenapa jemaah sekalian? Karena adanya orang-orang yang salah paham dengan tawakal. Mereka pikir tawakal itu menafikan usaha. Tawakal tidak menafikan usaha.
selama hati kita tidak bergantung kepada usaha kita, tidak bergantung kepada sebab. Untuk mendapatkan rezeki, Allah menyuruh kita bekerja. Apabila solat sudah ditunaikan, fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita bekerja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri khairun lahu min an yas'alan nas a'tawuhu aw mana'uhu. Seorang dari kalian memikul seikat kayu bakar. Dia bekerja dengan itu. Dia mendapatkan rezeki. Itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia. Mereka beri atau mereka tidak beri. Jadi, syariat menyuruh kita bekerja. Bersamaan dengan itu, syariat menyuruh kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua hal ini tidak bertentangan. Oleh karenanya, ada seorang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, onta saya ini saya ikat, kemudian saya tawakal, atau saya biarkan saja, yang penting saya tawakal?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ikat dan tawakal kepada Allah supaya enggak hilang." Jadi, tawakal tidaklah menafikan usaha. Orang yang menafikan usaha, dia mengatakan misalkan, sudahlah, nggak perlu berusaha, cukup kita tawakal kepada Allah, maka sesungguhnya dia secara tidak langsung mencela syariat. Kenapa? Karena syariat yang menyuruh kita berusaha. Apalagi ketika dia tidak berusaha, kemudian dia jadinya minta-minta kepada orang. Itu lebih parah lagi. Jadi orang yang menafikan usaha, tidak mau berusaha, tidak mau menempuh sebab, dengan dalih dia bertawakal kepada Allah, itu tidak benar. Dia sama saja menentang syariat. Tapi sebaliknya, orang yang hatinya bergantung kepada sebab, tidak bergantung kepada Allah, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Jadi, dua hal ini tidaklah bertentangan. Sebagaimana Nabi SAW juga mengatakan, ibadallah tadawaw, ma anzalallahu da'an ila wada'alahu shifa. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Karena sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit, kecuali Allah turunkan juga penawarnya, obatnya. Jadi, Nabi SAW menyuruh kita berobat. Berarti, mengambil sebab, berusaha, itu tidaklah menafikan tawakal. Selama hati kita tidak bergantung kepada obat, tidak pula bergantung kepada dokter. Bergantunglah hanya kepada Allah yang satu saja. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menyembuhkan dan bukan obat. Obat hanyalah sebab. Kalau Allah menghendaki sembuh, maka sembuh. Kalau tidak, maka tidak. Jadi, hendaklah kita bergantung hati hanya kepada Allah yang satu saja. Ini kunci kesuksesan dalam hidup kita di dunia dan di akhirat. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Wabillahi at-taufiq. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik. Jadi pertanyaannya, kalau anak bergantung kepada orang tua, kembali kepada pembahasan yang telah kita pelajari. Jika dia bergantung dalam sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh Allah, maka syirik besar. Namun jika dia bergantung dalam sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang tuanya, seperti memberikan dia uang, maka syirik kecil. Jadi, boleh dia minta uang kepada orang tuanya, karena itu termasuk hak anak terhadap orang tua untuk mendapatkan nafkah. Tapi tetap saja hatinya tidak boleh bergantung kepada orang tuanya. Bergantunglah hanya kepada Allah yang satu saja. Jadi tetap tidak dibolehkan. Wallahu a'lam. Jadi pertanyaannya, bagaimana hubungan takdir dengan tawakal? Hubungannya sangat erat. Kalau kita benar-benar beriman kepada takdir, pasti kita menjadi orang yang bertawakal. Karena yang menakdirkan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, hanya Allah yang maha mampu menolong kita.
Makanya ketika Nabi SAW menasihati Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah untuk beriman kepada takdir. Dan Ibnu Abbas ketika itu baru berumur 9 tahun. Ini pelajaran juga bagi kita. Setiap orang tua untuk menanamkan keimanan kepada anak kita sejak dini. Apa kata Nabi SAW kepada Ibnu Abbas? Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, andai makhluk seluruhnya bersatu untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu sedikit pun kecuali yang telah Allah tuliskan bagimu. Artinya, jangan bergantung hati kepada mereka untuk mendapatkan manfaat. Sebaliknya kata Nabi SAW, walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Andai makhluk seluruhnya bersatu untuk menimpakan mudarat kepadamu, mereka tidak akan bisa menimpakan mudarat kepadamu sedikit pun kecuali yang telah Allah takdirkan atasmu. Artinya, jangan bergantung kepada mereka untuk selamat dari mara bahaya. Karena mereka nggak bisa menimpakan mudarat sedikit pun kepadamu. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menimpakan mudarat kepadamu kecuali dengan izin Allah. Kalau begitu, bergantunglah hanya kepada Allah supaya kamu selamat. Kemudian beliau menegaskan di akhir hadis, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Artinya, catatan takdir sudah usai. Yang menakdirkan segala sesuatu adalah Allah. Semuanya mengikuti ketetapan Allah. Jadi sebenarnya kamu tidak perlu bertawakal kepada selain Allah. Yang menakdirkan, yang mengatur segala sesuatu adalah Allah. Bertawakallah hanya kepadanya. Mungkin pertanyaannya adalah, kan segala sesuatu sudah ditakdirkan. Tapi kenapa kita harus bertawakal kepada Allah supaya selamat? Karena jamaah sekalian, Allah pun menakdirkan adanya sebab akibat. Allah menakdirkan adanya sebab akibat. Kita sudah ditakdirkan punya anak. Bersamaan dengan itu, Allah suruh usaha dan tawakal untuk punya anak. Nggak akan bisa kita punya anak kalau nggak menikah. Itu sudah takdir Allah seperti itu. Allah takdirkan agar punya anak menikah. Maka menikah itu adalah sebab, tawakal juga adalah sebab. Jadi, di dunia ini Allah juga menakdirkan sebab akibat. Maka, dengan adanya tawakal kita, itu adalah sebab utama. Allah memberikan pertolongan kepada kita. Dan juga tawakal adalah perintah Allah. Maka amalkan apa yang Allah perintahkan, tidak usah memikirkan apa takdir kita. Demikian, wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Silakan. Baik. Wanita hamil, juga wanita menyusui. Kalau enggak puasa, apakah kewajibannya qada atau membayar fidyah? Ini jemaah sekalian termasuk permasalahan yang perbedaan pendapat ulama padanya sangat tajam. Yang secara garis besarnya menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, cukup qada saja. Pendapat yang kedua, qada tambah bayar fidyah lagi. Pendapat yang ketiga, cukup fidyah saja. Ini 3 pendapat ulama yang masyhur. Pendapat yang paling kuat insya Allah adalah pendapat yang pertama. Ini juga yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Minimalnya karena 2 alasan. Alasan yang pertama, ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Innallaha wada'a anil musafir syatras salati wa anil murdi wal hubla as-siyam.
Sesungguhnya Allah meringankan dari musafir itu separuh sholat. Dan meringankan dari musafir, wanita hamil dan menyusui puasa. Berarti hadis ini menunjukkan Rasulullah SAW menyamakan antara wanita hamil dan menyusui dengan musafir. Apa kewajiban musafir? Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Orang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar, lalu dia berbuka, maka hendaklah dia mengqadha di hari-hari yang lain, yaitu setelah Ramadan, selain hari raya dan hari tasyrik. Jadi kewajiban musafir hanya qadha. Tidak ada kewajiban musafir membayar fidyah. Kalau begitu, berdasarkan hadis ini, kata Imam Ibn Baz rahimahullah, kewajiban wanita hamil dan menyusui qadha saja. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, dari segi kias. Wanita hamil itu dikiaskan kepada orang sakit. Kenapa wanita hamil dan menyusui boleh berbuka? Karena dikiaskan kepada orang sakit. Orang sakit boleh berbuka, berarti wanita hamil dan menyusui juga boleh berbuka. Nah, orang sakit itu ada dua macam. Orang sakit ada dua macam. Orang sakit yang pertama, yang masih diharapkan kesembuhannya, maka kewajibannya adalah qadha. Orang sakit yang kedua, yang sudah sulit diharapkan kesembuhannya, karena sakitnya sudah lama, menahun, sulit untuk sembuh, maka orang sakit seperti ini, kewajibannya adalah membayar fidyah. Sekarang pertanyaannya, wanita hamil dan menyusui lebih tepat dikiaskan kemana? Orang sakit yang pertama atau yang kedua? Yang pertama kan? Masih dapat diharapkan kesembuhannya. Jadi kewajibannya adalah qadha. Ini pendapat yang lebih kuat insya Allah. Sampai wanita yang bertanya kepada Imam Ibn Baz rahimahullah mengatakan, "Wahai Syekh, saya tidak puasa sudah 9 tahun. Karena tahun pertama hamil, tahun kedua masih menyusui. Tahun ketiga hamil lagi. Jadi 9 tahun. Tapi tetap kata Syekh, kewajibanmu hanya qadha. Dan tidak perlu merasa berat. Tidak perlu merasa berat. Kenapa? Boleh dicicil. Boleh dicicil. Terlebih misalkan kalau anak sudah mulai makan selain ASI, hendaklah ibunya mulai mencicil. Dan mencicil itu mudah. Banyak orang jemaah sekalian punya kebiasaan puasa Daud, ya kan? Puasa Daud itu kalau setahun berarti 365 bagi 2, ya kan? Banyak sekali yang dia puasa dalam setahun. Jadi kalau dia berpuasa seperti puasa Daud untuk mengqadha 4 tahun selesai ya. 30 kali 4 berapa? 120. Jadi boleh dicicil. Kemudian ketika mencoba untuk puasa tapi merasa khawatir, baik khawatir atas dirinya atau khawatir anaknya kekurangan asupan ASI, maka boleh berbuka, tidak masalah. Boleh berbuka setelah sudah berusaha untuk puasa, kemudian melihat ada khawatir suatu mudarat, maka ibu itu boleh berbuka. Tapi ingat, hari itu berarti belum dianggap dia sudah mengqadha. Kalau dia berbuka di tengah hari, bukan di waktu maghrib. Jadi intinya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekemampuanmu. Kemudian jemaah sekalian, alasan yang ketiga, andai kita katakan wanita ini nggak perlu puasa, nggak perlu qadha, cukup bayar fidyah saja,
maka akan luput darinya ibadah yang sangat agung dengan banyaknya hikmah padanya. Puasa itu kan luar biasa, hikmahnya banyak. Di antaranya apa? Pendidikan kesabaran. Dan sabar di dalam puasa mencakup 3 macam sabar sekaligus. Sabar itu kan ada 3. Dan dalam puasa, ketiga hal ini ada padanya, yaitu sabar menjalankan perintah Allah, perintah untuk berpuasa. Yang kedua, sabar untuk menjauhi larangan Allah, yaitu dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa atau mengurangi pahala puasanya. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi hal yang menyulitkan dalam hidup kita. Sabar dalam menahan lapar dan haus. Jadi, 3 macam sabar semuanya ada dalam puasa. Puasa itu pendidikan, bukan sekedar ibadah. Tapi puasa itu adalah bagaikan sekolah bagi kita, sehingga apa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita hanya membayarkan fidyah saja tanpa wanita itu berpuasa, maka hilang darinya suatu keutamaan yang sangat besar, yaitu puasa dan hikmah-hikmahnya yang sangat banyak, di antaranya pendidikan kesabaran. Namun sekali lagi, ini permasalahan yang ulama sendiri berbeda pendapat. Artinya, kalau kita masing-masing pelajari, ternyata pendapat yang lebih kuat bayar fidyah saja. Ya tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting tanggung jawab dengan pendapatnya sendiri di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Kalau yakin itu yang lebih kuat, tidak ada masalah. Jadi masalah seperti ini termasuk permasalahan yang kita boleh berbeda pendapat padanya. Yang penting kita mengamalkan berdasarkan ilmu yang kita yakini. Menurut kami, wallahu alam, pendapat yang paling kuat adalah cukup qada tanpa harus membayar fidyah. Wallahu alam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.